Kami masyarakat warga Cilongok, Kabupaten Banyumas sekaligus PWI Laskar Sabilillah pada malam hari ini menyatakan penolakan atas ceramah dan kehadiran Habib Rizik dan penceramah-penceramah yang lain yang bersifat intoleran, radikalis, dan bersifat provokatif untuk hadir di wilayah Cilongok, Kabupaten Banyumas. Demi kenyamanan, demi ketentraman, dan demi kondisivitas masyarakat wilayah Cilongok. Tolak bersama, tolak. Aja wani-wani, aja gawe kisruh. Betul. Amin. GBK Tepi Barat Temanggung. GBK Tepi Barat Temanggung. Siap mengawal imam besar. Siap mengawal imam besar. Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Dengan segala tantangan. Dengan segala tantangan. Rintangan. Bentuk ormas. Bentuk ormas apapun. Yang menghadang. Kedatangan beliau. Maka GBK Tepi Barat siap melawan ormas tersebut. Kita satukan niat, tekad li'iqlali kalimatillah. Allahu Akbar. Kenapa kita dulu juga adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang angkuh dan anti terhadap pendatang. Jika kaum pendatang itu ingin melampaui kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Kembali saya menyapa Anda. Dan kembali saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Juga mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana pada bagian awal konten ini kami tayangkan pertentangan dari dua kelompok, yakni yang satu atas nama warga Banyumas, Cilongok tepatnya, dan PWILS. Kemudian satunya lagi dari satu ormas yang menamakan diri sebagai GBK ya. Yang tentunya dua kelompok ini adalah anak-anak bangsa ini yang apabila ini dibiarkan maka sangat dimungkinkan terjadinya benturan, terjadinya gesekan yang tentu saja sangat merugikan bagi kebersamaan, kebersatuan, dan keutuhan serta kebinekaan yang sudah diramu lama di negeri ini. Saudara-saudaraku sekalian, saya perlihatkan kepada Anda satu gambar yang menjadi ilustrasi dari buku Atlas Wali Songo, yakni lukisan ini. Lukisan ini dibuat di abad 19 atau 1800-an yang menggambarkan angkuhnya orang-orang Jawa. Namun saya tidak bahas ini secara utuh, insya Allah pada edisi mendatang. Ini sebagai gambaran bahwa orang Jawa, apakah Jawa dalam pengertian suku Jawa yang dikenal hari ini, apakah Jawa dalam pengertian yang dimaksud adalah Nusantara, pada masa lampau dikenal sebagai orang-orang yang angkuh, tidak mau direndahkan, apalagi terhadap kaum pendatang. Sampai-sampai ada tingkatan kasta itu 7. Satu di antaranya kasta yang menunjukkan orang asing. Karena orang asing tidak boleh menjadi orang besar di negeri ini pada masa lampau. Dan dari situlah kemudian menyebabkan tidak masifnya sebaran Islam. Namun ini insya Allah akan saya bahas pada edisi mendatang. Hanya sebagai gambaran betapa kita dulu juga adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang angkuh dan anti terhadap pendatang. Jika kaum pendatang itu ingin melampaui kita. Karena bangsa ini dulu dikenal sebagai bangsa yang superior. Namun setelah berbagai cara dilakukan oleh Belanda termasuk dengan politik pecah belah sesama kita, orang-orang kita sampai hari ini sebagiannya masih ada yang bermental inferior. Nah, kaitannya dengan dua video tadi,
Awalnya dari informasi yang kami terima, itu ada rencana pengajian yang mendatangkan Pak Rizik Syihab pada tanggal 24 ini, bulan Juli 2025. Lalu dari situ kemudian beredar, entah benar atau tidak, surat edaran dari PWILS yang inti utamanya dari isi surat itu agar Pak Rizik Syihab tidak jadi berceramah di sana. Tapi ini surat edaran yang beredar di media sosial. Benar atau tidaknya saya belum sempat konfirmasi kepada PWILS. Dan kebetulan sekali lagi saya ulang-ulang bahwa saya bukan pengurus PWILS. Walaupun ada kedekatan terhadap sebagian dari pengurus-pengurusnya. Nah, kenapa Pak Rizik tidak dihendaki untuk ceramah di daerah Jawa Tengah itu? Sebagian dari antara kita pasti sudah bisa menebaknya. Selama ini apa isi ceramah dari beliaunya itu? Ketika membahas Wali Songo dibawa ke Ubaidillah ke atasnya. Padahal fakta-fakta penelitian dari manuskrip Nusantara hingga manuskrip luar negeri membuktikan bahwa Wali Songo baik dari jalur Sayyidina Hasan ataupun jalur Sayyidina Husin tidak ada yang melalui Ba'alwi. Tetapi beberapa kali kesempatan Pak Rizik tetap menyampaikan hal itu. Ini satu di antara yang berkaitan dengan pengaburan sejarah yang terus dilakukan dalam beberapa ceramah Pak Rizik. Maka itu barangkali bisa diterima secara logika apabila tidak dikehendaki Pak Rizik ini untuk berceramah. Karena apa? Karena nanti akan menyebarkan informasi tidak sesuai data berkaitan dengan sejarah bangsa. Satu diantaranya adalah Wali Songo, bisa juga sejarah-sejarah yang lain. Kemudian yang kedua, sebagaimana umum kita ketahui, ceramah-ceramahnya mengandung nilai-nilai atau unsur-unsur provokatif. Ya, kita tahulah, tidak perlu diperpanjang bahasan ini, semua sudah paham. Maka itu, kedatangan Pak Rizik ini tidak dikehendaki. Atas persoalan ini, kemudian beredar pula surat, yang lagi-lagi beredarnya itu di medsos, yang menanggapi surat dari PWI, intinya bahwa mereka siap meladani dan seterusnya. Bahkan saya pun mendapatkan bocoran voice note dari seorang tokoh terkait hal ini. Nah, apabila hal ini terjadi, maka sungguh sangat mengerikan. Bukan mengerikan dalam pengertian terjadi clash, kemudian terjadi benturan fisik, kekerasan. Bukan sekedar itu. Betapa tercabik-cabiknya kebersamaan dan kebersatuan bangsa ini yang sudah sejak lama berusaha ditata dan ditata supaya tetap kukuh dalam kebersamaan penuh dengan kebinekaan. Tapi nyatanya tidak sedikit gejolak-gejolak yang ditimbulkan dengan adanya panggung-panggung ceramah. Padahal mestinya panggung ceramah adalah panggung yang menyebarkan nilai-nilai hikmah, menyebarkan nilai-nilai keagamaan yang membuat hati jadi adem, pulang dari pengajian tentram. Tetapi belakangan ini, ya, tidak sedikit pulang dari ceramah malah jadi marah-marah. Syukur tidak jadi setruk. Padahal inti dari acara pengajian mestinya kembali kepada kata pengajian itu sendiri. Yakni pengajian kan berasal dari kata aji, berawalan pe, berakhiran an. Jadi pengajian. Aji apa artinya? Anda orang Jawa atau orang Indonesia sudah sangat pahamlah betapa kita harus aji. Karena dalam surat Widotomo itu kan, agomo agemi ngaji. Mestinya pengajian itu adalah untuk mengajikan, bukan menebarkan sesuatu yang sekiranya menimbulkan dendam, keresahan, dan juga ketakutan. Maka melalui konten ini, saudara-saudaraku sekalian, kami walaupun mungkin tiada begitu arti, sangat berharap kembalilah kepada porsi kita sebagai bangsa yang kemudian dikenal sebagai bangsa yang santun, bangsa yang rukun. Setelah sebelumnya kita memang bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang kuat, angkuh. Angkuh dalam pengertian kukuh, memegang peranan diri sebagai bangsa yang superior.
tidak menjadi inferior. Nah sekarang kalau kita lihat dari sebagian kita adalah bangsa yang inferior. Kenapa? Yang diobrak-abrik sejarahnya itu adalah sejarah bangsa kita, yang juga berkaitan dengan keaslian sejarah Nusantara, juga ada kaitannya dengan pertalian sejarah kedatangan Wali Songo dan sebagainya. Itu yang dirusak. Tetapi malah kita membela, ya sebagian dari kita maksud saya, membela orang-orang yang melakukan perusakan terhadap sejarah itu, bahkan mengagungkan. Apakah itu tidak menjadi bagian dari orang-orang yang inferior? Inferior itu gampangannya gampang minder gitu lah. Kecil hati, bukan rendah hati. Rendah hati itu baik. Tapi kalau kecil hati selalu merasa di bawah, selalu merasa menjadi budak gitu. Kita itu tuan kalau kita mengikuti konsepsi leluhur kita, tapi tetap juga toleran. Sekali lagi melalui tayangan ini saya berharap ayolah kita kembali kepada konsepsi kebangsaan kita terkait dengan adanya pengajian, kembalikan kepada konsep aji itu tadi. Jangan menyimpang dari hal itu apabila kita masih merasa sebagai bangsa Indonesia, apalagi kita ingin bangsa ini ke depan lebih maju, lebih cerdas, lebih kritis menilai sesuatu, sehingga tujuan dari berdirinya bangsa dan negara ini bisa dicapai dengan baik. Hal-hal yang terjadi di Jawa Tengah mudah-mudahan ini bisa diminimalisir, syukur dinetralisir. Dengan demikian, yang memiliki peranan penting di sini untuk menyelesaikannya selain tokoh-tokoh masyarakat juga adalah aparat pemerintah. Bagaimana bisa menyelesaikan hal ini dengan baik, bukan lantas dikompor-kompori. Karena tadi saya buka video, ada juga yang ngompor-ngompori. Ini bukan persoalan menang atau kalah, takut atau berani, tapi bagaimana kebersamaan kita ini, kebinekaan kita ini tidak teracak-acak. Kita sudah dikenal sebagai bangsa yang beradab, jangan lantas menjadi bangsa yang biadab. Mohon maaf jika ada kekeliruan, berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.